Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendy Purnata. Nah, di sini kita masuk ke prinsip dasar troubleshooting pada motor induksi atau pada motor listrik di kelistrikan mesin bergegas. Yang mana objektif atau tujuan kalian di sini untuk mengidentifikasi komponen-komponen dasar troubleshooting pada sistem kendali elektromagnetik. Kemudian, menjelaskan teknik troubleshooting pada sistem pengendalian elektromagnetik dan menggunakan berbagai pengukuran peralatan dan fungsinya. Ini adalah tujuan dari presentasi ataupun paparan yang saya akan sampaikan untuk kalian. Beberapa komponen-komponen dasar kan sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu ada relay, magnetic kontaktor, dan dimana kita dasar-dasar dan komponen itu apa-apa aja sih yang salah, gimana sih cara mengatasinya. Maka dari itu paparan di sini ataupun presentasi di sini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai troubleshooting. Di sini prinsip dasar troubleshooting pada rangkaian. Pertama, kita identifikasi bagian-bagian dari kesalahan itu. Lihat, namanya mengidentifikasi kan, kita melihat dulu apa yang salah. Kalau misalnya itu adalah di kesalahan dari ini kan, kalau misalnya kita di perawatan perbaikan, kita ada informasi dari yang namanya operator, apa sih yang kesalahannya. Oh, ternyata motornya tidak bergerak. Kita lihat dulu kok bisa tidak berputar. Kemudian pertama periksa tegangan supply. Oh, komputer, gimana tegangan supply-nya, ada apa enggak, gimana kita cara ngeceknya. Tegangan supply ini gimana kita cara ngeceknya? Ya, kita ngeceknya dengan menggunakan multimeter atau multitester. Dimana tegangan namanya volt, kita masuk ke voltmeter. Kemudian periksa tegangan pada setiap titik rangkaian. Nah, dari rangkaian tersebut kemarin kan sudah saya lihat ataupun saya paparkan tentang yang namanya gambar rangkaian. Nah, setiap gambar rangkaian kita cek fasa satu persatu ataupun tegangan satu persatu. Cara mengeceknya bagaimana? Cara mengecek untuk fasa itu tegangan positif sama negatif atau fasa sama netral kita masukkan, kita sambungkan, kita lihat, kemudian ada di multimeter kita kelihatan tegangannya itu berapa. Nah, dari sana kita lihat, ternyata tegangannya stabil apa enggak, kalau satu fasa 220 apa enggak, fasa sama netral, kalau misalnya 220 berarti tegangannya aman-aman aja. Kemudian lakukan pengujian tanpa tegangan pada rangkaian untuk kesempurnaan peralatan produksi dan yang lainnya. Pengujian ini tanpa tegangan dulu, kita lihat tanpa tegangan, kita cek satu persatu antara line A dan line B, kita lihat titik line A sama titik line A, ujung sama ujung kita lihat nyambung apa enggak. Biasanya kita menggunakan multimeter ataupun ada yang bunyi atau bit. Nah, kalau misalnya berbunyi, maka rangkaian tersebut masih menyala ataupun terhubung. Nah, kemudian pengujian tanpa tegangan, tadi yang tanpa tegangan, sekarang yang menggunakan tegangan. Tanpa sama menggunakan tegangan di sini, biar apa? Biar kita ngelihat, sudah terhubung, ternyata terhubung, memang benar-benar terhubung, baru kita lihat, ngecek di per fase yang ada di motornya. Di sini terakhir, jika tidak memungkinkan untuk melakukan pengujian tanpa tegangan, hubungan sumber tegangan pada rangkaian dan lakukan pengujian dengan tegangan. Maksudnya itu nggak bisa sih, tetap nggak bisa. Apa yang salah? Ternyata komponen-komponennya, yaitu magnetic kontaktornya. Gimana caranya kalau misalnya bisa biar motornya berputar? Nah, makanya itu motornya kita langsung hubungkan ke fasa ataupun RST yang di sumber. Itulah prinsip dasar untuk troubleshooting yang pertama kalinya. Nah, di sini kan kemarin sudah saya jelaskan ada dua rangkaian, yaitu rangkaian daya sama rangkaian kontrol. Rangkaian daya dari mana kita dapat kita lihat dari sumber tegangan atau sumber listrik, masukkan ke kontaktor, langsung ke overload dan langsung ke motornya. Kalau di mesin bubut, ya kan, mesin bubut biar mesin yang berputar ataupun putaran yang untuk membubutnya itu
dapat berputar, itu kan ada rangkaian daya sama rangkaian kontrol. Nah, rangkaian daya juga rangkaian daya di sana yang dari PLN sampai ke motornya. Nah, rangkaian kontrol itu pas dari kita tekan tombol yang ada di bubut, tombol on atau pas button yang tombol on atau tombol off yang ada di mesin bubut atau mesin perkakas. Nah, troubleshooting di sini kita lihat di rangkaian dayanya. Daya yang masuk pada rangkaian dan kelengkapannya. Daya yang masuk pada rangkaian dan kelengkapannya kayak gimana? Itu coba kita lihat. Yang kita tahu kan, kita tahu dulu nih yang namanya yang kita tahu yang namanya gambar kita cek, ternyata rangkaian seperti ini, rangkaian dayanya. Kemudian periksa kekurangan fungsi peralatan proteksi, periksa kontinuitas kabel, periksa adanya tanda percikan api atau bau terbakar pada peralatan. Di rangkaian daya ini kita lihat dulu namanya mengidentifikasi, lihat apa aja sih yang terhubung apa enggak. Yang namanya menggunakan alat bantu. 1. Test pen itu penting. Ini ada tegangan. Kita ngeliat ada tegangan dari mana? Dari hidup ataupun matinya yang ada di test pennya. Itu yang test pen. Bukan test pen ya. Kalau test pen nggak, tabungan masa pensiun. Kalau test pen ini kan kita untuk ngetes yang namanya yang ada atau tidak api, atau ada atau tidak tegangan yang mengalir. Harus yang mengalir atau tegangan yang ada. Nah, kemudian sudah di rangkaian dayanya sudah kita cek, ternyata aman-aman aja nih. Tapi rangkaian kontrolnya ini pas kita tekan nggak bisa. Makanya apa yang harus kita lakukan? Kita cek juga. Pertama, daya rangkaian pengendali, kita lihat rangkaian kontrolnya itu gimana. Periksa kelayakan fungsi relay, timer, dan saklar. Saklarnya aman nggak? Aman. Relaynya aman nggak? Aman. Timernya aman nggak? Aman. Aman semua. Periksa kontinuitas kabel, sini periksa hubungan kawat dan hubungan termal rangkaian. Kemudian periksa urutan operasi logik kontaktor dan periksa jangka waktu pengesetan timer. Kita juga lihat, ternyata kok lama banget. Kenapa? Ternyata di sana juga ada kita ngeset timer. Nah, timer namanya timer kan waktu. Satuan waktu ada waktu. Satuan waktu kan detik. Perkalian lagi detik, jam, ya kan? Nah, lihat timernya berapa detik, berapa menit, berapa jam. Kita cek. Kita cek kayak gimana? Kita kasih NO sama NC dalam waktuan detiknya itu ternyata benar. Benar semua. Kalau misalnya rangkaian daya sama rangkaian kontrolnya benar semua. Nah, sini jika kriteria di atas telah diperiksa dan motor tidak bekerja, peralatan akhirnya selanjutnya lakukan pengujian pada motor. Nah, sekarang kita ngecek kenapa? Coba kita uji dengan motornya. Bisa berputar apa enggak. Ini baru motor ya. Motor kalau misalnya dalam sistem itu sebagai aktuator atau penggerak. Aktuator penggeraknya, sistem plannya itu adalah mesin bubut, mesin perkakas sekalian. Mesin perkakas yang ada di teknik mesinnya. Nah, di sini kemudian ini pengujian kontinuitas rangkaian. Gimana caranya untuk pengujian kontinuitas rangkaian? Ini ada, kita menggunakan Megger, kita ngetes menggunakan ohmmeter, ya kan, kita menggunakan tes audio. Kemarin sudah saya sebutkan, kita cek dengan continuity tester dengan menggunakan audio. Tersambung apa enggak di sini? Kalau misalnya tersambung, mesti ada yang namanya bunyi bip, ternyata tersambung, aman. Nah, kalau misalnya isolasi di sini kita ngelihat pertanahannya, gimana dengan alat ukur yang namanya Megger. Kemudian di sini kita ngelihat juga ohmmeter. Nah, ohmmeter ini sama seperti layaknya dengan AKM tester, tapi di sini kita ngelihat apa resistansinya, apa arusnya, ataupun apa tegangannya yang ada di sini. Kan ohmmeter, namanya ohmmeter ada 3 viral, tegangan, arus, sama resistansi. Nah, pengujian kontinuitas rangkaian ini, pengujian tanpa tegangan dengan pengujian yang dilakukan dengan tidak mengubah sumber tegangan pada rangkaian. Nah, sini dengan bertegangan. Gimana kalau misalnya kita menggunakan pertegangan? Ya kita kasih, kita lihat pertegangannya itu, terus kita kasih lampu, nyala apa enggak. Ternyata lampu juga nyala. Ataupun kalau misalnya ada salah satu yang enggak nyala, berarti ada masalah yang di tegangan di line di sini, line L2 sama L1-nya, kan gitu. Kalau misalnya kita mau ngecek di L3 bagaimana? Kita sambungkan ke
L ke yang T2 di sini, ada poin yang di sini, kita sambungkan di sini. Nah, sambungkan ke L3. Nah, untuk di sini ada juga peralatan pengujian. Peralatan pengujian di sini kita ada menggunakan dua buah lampu, terus menggunakan alat testing. Kalau dua buah lampu, nah ini ada dua buah lampu nih, tes probe-nya, ada fuse-nya 240 volt, ini menyala apa enggak? Kita menggunakan dua buah lampu, ternyata nyala, berarti aman-aman aja rangkaiannya. Kita cek dulu juga dengan menggunakan voltmeter dengan ampermeter. Voltmeter itu kita melihat atau mengetahui yang namanya tegangan. Ampermeter kita mengetahui yang namanya arus, tegangan sama arus. Di sini kita lihat. Apa bedanya tegangan sama arus? Kita ngelihat. Nah, kalau namanya tegangan dia beda potensial. Beda potensial, kita ngelihat positif sama negatifnya. Positif sama negatif baru kelihatan yang namanya voltmeter ataupun tegangan yang terbaca. Di sini ammeter atau ampermeter. Ampermeter di sini kenapa bedanya enggak positif sama negatif atau beda potensial? Nah, namanya ampermeter arus yang mengalir. Arus mengalir berapa arus yang ada. Ampermeter baru kita kelihatan. Itulah bedanya arus sama tegangan. Kalau tegangan beda potensial. Kalau ampermeter arusnya mengalir. Yang ngalir berapa? Kita nggak bisa ngecek arus dengan positif sama negatif, nggak bisa. Itu namanya untuk ngecek tegangan. Ini peralatan pengujian, ada tang ampere. Tang ampere untuk apa? Untuk mengetahui arus. Nah, tang ampere di sini, ini ada capitan yang ada di sini, biar untuk mengetahui per kabel berapa arus yang mengalir, berapa arus yang mengalir ya. Kemudian di sini ada multimeter, ini kebalik, mohon maaf, analog ke digital, digital analog. Ini multimeter digital, multimeter analog. Nah, di multimeter di sini namanya multi, banyak kan, banyak untuk mengatur banyak. Multi ini di sini ada apa aja? Ada ampermeter, ada tegangan, voltmeter, ada resistansi, kita bisa mengukur resistansi, itu bisa kita melihat ada kapasitor, kita bisa mengukur kapasitor, untuk mengukur dioda, untuk mengukur rangkaian yang lain. Sini ada untuk insulasi tester, ini analog, ini digital, ini meger, sama aja untuk mengetes insulasinya, untuk mengetes pentanahannya. Nah, terus apa gimana lagi? Setelah kita tahu, kita ada yang namanya beberapa peralatan penguji, antara lain yang multimeter tadi, ampermeter, voltmeter. Kita cek dengan motor. Motornya kita apa yang kita lihat? Pertama kita ngelihat plat nama motornya di sini. Motor ratingnya berapa? Nah, di sini namanya apa? Motor, terus tipenya gimana? Motor 3 pasang, serial numbernya, arus yang bergerak, arus yang dibutuhkan. Nah, di sini kan ada bintang sama segitiga. Kalau bintang dia minta 690 volt, segitiga 400 volt dengan arus 29 sama 17, 29 untuk segitiga, 17 untuk bintang. Nah, kemudian di Kospi ataupun efisiensinya 0,85 atau 85%. Nah, untuk masalah yang efisiensi kan kemarin sudah saya jelaskan, antara perbandingan antara PO sama PIN. PO sama PIN kalau misalnya sama itu bagus sekali, tapi motor-motor itu belum ada yang namanya satu ataupun 100%. Ini kecepatan yang dibutuhin, kecepatan yang ada kecepatan nominalnya itu ada 1430 per menit, ya kan? RPM per menit ini. Kemudian frekuensi yang dibutuhkan itu 50 Hz, sama seperti yang ada di Indonesia, 50 Hz. Terus gimana lagi, Pak? Nah, di sini ada yang namanya rangkaian jok. Rangkaian jok di sini, kalau misalnya magnetic kontaktor, kita bisa tekan di tengahnya itu. Nah, jok di sini maksudnya kita neken bypass. Jadi untuk bypass rangkaian agar motor secara langsung berputar atau berhenti. Jadi jok yang di sini kita bypass magnetic kontaktor biar apa? Biar motornya berputar. Oh, aman nih. Ataupun bypass aja L1 L2 langsung masuk. Tapi di sini kita menggunakan magnetic kontaktor. Kan magnetic kontaktor biar untuk mengunci itu kan ada namanya 13-14, kita sambungkan ke pas button on ataupun pas button yang fungsinya normally open, seperti itu.
Ini ada beberapa strategi troubleshooting bisa kalian baca. Yang pertama, gambar rangkaian pengendali, kita harus tahu blok diagram, interlock, terus gambar rangkaian. Ini beberapanya. Kalian bisa baca sendiri di PPT yang nanti saya kasih di kelas sebelumnya. Nah, ini ada troubleshooting kontrol motor mesin. Apa aja? Pertama, ada gangguan motor tidak dapat start. Kasusnya kontrol overload trip. Ini ada beberapa aksinya. Tunggu overload dingin dan do your reset. Coba starting lagi jika motor tidak dapat di start, periksa rangkaian kontrol. Nah, kemarin itu pernah saya kan magang di PT Bukit Asam, PTBA. Di sana saya itu industri yang namanya industri pertambangan batubara. Nah, ada dia kan belt conveyor itu adalah untuk membawa batubara dari poin A ke poin B. Barang dibawa dengan menggunakan alatnya motor listrik. Gak tahu kenapa kok tidak jalan. Ternyata panas. Simpel sekali, ternyata panas. Ini sudah dimatiin aja dulu. Beberapa menit baru dihidupin lagi. Berjalan. Padahal, kenapa kok kita nggak di troubleshooting, kita lihat, kita benerin ini, bener itu? Enggak. Ternyata mesin juga ada yang namanya capek. Kalian kalau misalnya kerja terus kan capek. Mesin juga kalau misalnya kerja terus ada yang namanya capek. Capek di sini, panasan. Baru yang namanya ada di restart. Ada yang namanya istirahat sejenak. Kemudian apalagi power tidak tersambung, dihubungkan sumber tegangan. Kemudian fuse putus, overload trip. Nah, periksa tegangan dan arus motor, periksa apakah terjadi hubungan singkat pada rangkaian, periksa motor tidak macet, periksa bagian produksi apakah batas arus sudah benar, periksa kebenaran kontrol output, dan periksa apakah putaran pada kecepatan bonus saat berputar. Ini kalau misalnya fuse putus. Namanya fuse itu kan pengaman untuk kalau misalnya namanya beda potensial, tegangan itu beda potensial, tapi nggak bisa dijadiin satu. Jadiin satu yang namanya meledak, terbakar. Nah, pengaman itu namanya fuse. Kalau misalnya putus, diganti. Overload trip. Kayak kalau di rumah kalian ya, kalau di rumah kalian kan ada colokan nih. Colokan ini kalau misalnya kalian satukan, mesti trip. Nah, itu namanya ada yang namanya pengaman yang namanya fuse. Terus rangkaian kontrol salah. Kalau rangkaian kontrol mesti kita harus perbaiki atau kita harus lihat diagramnya benar, yang mana yang benar, yang mana. Jangan salah. Ketika semakin banyak motor, semakin banyak juga yang namanya rangkaian kontrol, semakin ribet juga yang namanya beberapa kabel-kabel. Kalau misalnya kita kabelnya salah, nggak bakal bisa motor di start. Motor induksi 3 fase tidak sama seperti motor DC. Kalau motor DC kita kasih positif negatif positif, mesti akan berputar. Kalau motor salah satu fase yang tidak ada, nggak bakal bisa berputar. Mesti dia dek. Nah, kayak gitu bunyi gerakannya. Itu salah satunya tidak akan bisa berputar karena satu fase yang tidak ada. Ketiga fase dengan beda fase 120 derajat. Kemudian motor tiba-tiba berhenti, ada gangguan kedua saat beroperasi, fuse-nya putus, overload trip, terus transistor atau termostat yang trip. Nah, ini aksinya. Periksa apakah beban motor terlalu berat atau motor macet. Periksa sistem pendingin dan temperaturnya. Tunggu untuk reset kembali dan restart kembali motor pemula. Kemudian suara bising pada saat motor beroperasi. Nah, suara bising itu juga bermasalah. Ada bearingnya, abort kendor, bel dan kopling kendor, kipas pendingin, poros tidak lurus. Periksa baut pengikat, kekencangan bel, dudukan kipas, poros dan kopling. Nah, di sini ini juga bisa untuk TA kalian. Mengatasnamakan gimana kan motor dimanapun, motor di mesin bubut kah, mesin bubut atau mesin perkakas, motor yang di mobil itu kan kalau misalnya bunyi ada yang bising, mesti kita ada pertanyaan ini ada bermasalah, ya kan? Gimana kita mengetahui namanya kebisingan itu apa? Satuan kebisingan. Oh iya, satuan kebisingan biasanya
desibel. Berapa desibel atau berapa kebisingan yang harus bisa dipenuhi, ataupun berapa desibel yang tetap gitu kan, yang memang standar, ataupun yang mana yang berbahaya. Kalau berbahaya apa aja? Beberapa kasusnya, apakah kerusakan bearing ini berapa desibel, bot kendor ini berapa. Nah, itu bisa sebagai TA kalian, salah satu judul untuk TA kalian. Kemudian motor penggerak kecepatan tidak dapat naik pada kecepatan penuh. Nah, bila dipakai starter secondary resistant, kesalahan pada rangkaian kontrol starter frekuensi tidak terpenuhi. Aksinya, periksa apakah kontrol starting secondary resistant bekerja dengan baik. Terus, bila dipakai starter variable frekuensi, periksa apakah batas frekuensi untuk kecepatan penuh sudah tercapai. Nah, di sini penggerak kecepatan, yang namanya penggerak kecepatan nanti setelah UTS atau minggu depan kita masukkan ke VFD atau frekuensi variable drive. Jadi kalau misalnya kayak motor-motor biasa itu kan kecepatannya nominal. Kalau kita kasih tegangan putar terus. Tapi kalau misalnya kita pengen cepat, lambat, cepat, gimana? Nah, dengan menggunakan yang namanya frekuensi variable drive. Dia berputar sesuai dengan frekuensi yang kita berikan. Di sini motor penggerak berputar terlalu cepat. Nah, beban tidak sesuai. Bila periksa beban apakah sesuai dengan karakteristik motor. Bebannya berapa? 1,5 kW. Itu kan namanya beban. Kalau misalnya terlalu besar atau terlalu rendah, bagaimana? Ternyata bebannya terlalu rendah, makanya nggak ada beban, ya kan? Jalan terus aja, semakin cepat. Itu kalau istilahnya ataupun analogi kita. Bila dipakai starter variable frekuensi tidak sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. Ini VFD yang tadi, ya kan? Kita nanti dibahas di beberapa pertemuan selanjutnya. Obrigado. Terima kasih. Selesai. Obrigado ini adalah bahasa Portugis atau Spanyol untuk mengucapkan obrigado. Terima kasih. Oke, cukup sekian dari presentasi saya. Sampai ketemu di Google Meet. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.